Anda adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol semua aktivitas yang terjadi di tubuh Anda. Tapi tahukah Anda bahwa sebagian besar dari kita melakukan beberapa kebiasaan sehari-hari yang justru dapat menghambat kemampuan otak kita dalam melakukan tugasnya? Dan yang lebih buruk lagi, banyak dari kebiasaan ini mempunyai konsekuensi jangka panjang yang serius. Ternyata ada banyak kebiasaan buruk yang dapat merusak fungsi dan kesehatan otak kita. Bahkan, kebiasaan buruk tersebut kerap dipandang sepele. Pasalnya, masih banyak orang yang melakukannya dalam keseharian, sehingga tanpa sadar dapat memengaruhi fungsi otak secara perlahan. Adapun beberapa contoh atau gejala fungsi dan kesehatan otak terganggu adalah kita jadi mudah lupa, menjadi sulit untuk fokus, hingga dapat pula meningkatkan risiko depresi dan penurunan mental. Mengetahui cara untuk merawat organ terpenting Anda sangatlah krusial. Anda harus mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat menjaga kesehatan otak Anda dan hal-hal apa saja yang dapat membahayakannya. Berikut ini adalah kebiasaan sehari-hari yang dapat merusak otak Anda, sebaiknya dihindari agar kesehatan otak tetap terjaga. Nomor 1. Mendengarkan musik yang terlalu keras. Bagi yang tinggal di perkotaan, telinga Anda mungkin selalu bermasalah terkena suara keras. Bayangkan saja suara mobil dan suara pekerjaan bangunan. Selain itu, jika Anda sering mendengarkan lagu favorit menggunakan earphone atau headset, mungkin setelah mendengar informasi berikut ini Anda ingin berhenti menggunakannya. Perlu Anda ketahui bahwa mendengarkan musik dengan suara keras selama sekitar 30 menit saja sudah dapat menyebabkan kerusakan pada pendengaran Anda. Mungkin Anda bertanya-tanya apa hubungannya dengan gangguan pendengaran dan otak manusia? Para ilmuwan telah membuktikan bahwa gangguan pendengaran pasti terkait dengan penurunan kognitif. Faktanya, gangguan pendengaran bisa membuat Anda berisiko kehilangan jaringan otak dan sebagai orang dewasa risiko Anda terkena penyakit Alzheimer juga meningkat. Tanpa Anda sadari ketika Anda mendengarkan musik melalui earphone atau headset, telinga Anda mempunyai cara untuk beradaptasi dan memberikan sinyal ke otak Anda bahwa lagu yang diputar tidak cukup keras, dan itulah alasan mengapa Anda sering memperbesar volume saat mendengarkan musik. Dari waktu ke waktu, keluarkanlah earphone atau headset Anda selama 30 detik lalu pasang kembali. Seringkali setelah istirahat sejenak, Anda akan menyadari bahwa musik yang diputar terlalu keras, dan begitulah kerasnya musik yang Anda mainkan sepanjang waktu tanpa Anda sadari. Usahakan volume earphone atau headset Anda tetap di bawah 50% saat mendengarkan musik, dan juga usahakan untuk tidak selalu menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Nomor 2. Terlalu lama berada di kegelapan. Ada sesuatu yang menenangkan dalam kegelapan. Saya tidak tahu tentang kalian, tapi saya pribadi sadar bahwa saya sangat menikmati suasana yang lebih intim dengan cahaya redup. Meski begitu, Anda harus tahu tubuh kita membutuhkan cahaya alami, dan terlalu lama berada dalam kegelapan dapat menyebabkan depresi yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan fungsi otak. Oleh karena itu, kapanpun Anda memiliki kesempatan, keluarlah sebentar dan biarkan diri Anda terkena cahaya alami. Nomor 3. Asupan gizi buruk. Yang nomor 3, sangat penting bagi kita untuk memiliki asupan makanan dan minuman yang bernutrisi agar otak kita tetap terjaga dan mampu bekerja secara maksimal. Tak heran meskipun di luar sana ada beberapa makanan yang dapat meningkatkan fungsi otak, namun ada juga beberapa makanan yang dapat merusak fungsi otak, misalnya junk food dan sebagian besar makanan cepat saji. Junk food pada umumnya mempunyai gizi yang sangat rendah, dan jika dikonsumsi terlalu sering dapat melemahkan kesehatan Anda.
Terlalu banyak mengonsumsi gula dan makanan manis juga bisa menjadi masalah besar bagi tubuh. Mengonsumsi gula dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan banyak sekali gangguan kesehatan yang merugikan tubuh, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit lain yang lebih serius seperti kanker. Selain itu, jika Anda terlalu banyak mengonsumsi gula atau makanan yang terlalu banyak manisnya, tubuh Anda akan kesulitan menyerap nutrisi dari makanan yang Anda makan, sehingga dapat menyebabkan malnutrisi atau kekurangan gizi. Seiring berjalannya waktu, jika tubuh Anda kekurangan gizi, maka perkembangan otak Anda akan melambat karena otak tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya. Nomor 4. Asap rokok. Meski beberapa tahun terakhir jumlah perokok di Indonesia mengalami penurunan, namun masih ada saja yang merokok. Tentu saja kita semua pernah mendengarnya tentang dampak negatif dari merokok, namun tahukah Anda bahwa rokok dan asap rokok dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada otak Anda? Asap rokok mengurangi aliran oksigen ke otak Anda. Dan jika itu masalahnya, otak Anda tidak dapat berfungsi secara maksimal. Selain itu, merokok juga dapat menyebabkan kanker dan stroke. Nomor 5. Mengkonsumsi alkohol. Mengkonsumsi alkohol adalah salah satu kebiasaan buruk yang merusak otak. Kandungan dari alkohol bisa mengendap lebih lama di dalam tubuh dan memicu kerusakan pada sejumlah organ penting, termasuk otak. Alkohol memengaruhi otak dalam banyak hal, seperti gangguan memori dan memperlambat respons atau reaksi terhadap sesuatu. Dalam jangka panjang, alkohol bisa menyebabkan kerusakan permanen pada organ tersebut. Ketika Anda mulai kecanduan alkohol, saat itulah otak mulai terpengaruh. Kebanyakan pecandu alkohol mengalaminya kekurangan vitamin B1 dan magnesium. Kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan kehilangan memori, kebingungan, penurunan kewaspadaan mental dan ketidakstabilan emosi, sementara kekurangan magnesium dapat menyebabkan depresi, disorientasi dan mudah tersinggung atau mudah emosi. Bayangkan saja jika Anda kekurangan kedua mineral penting ini, Anda bisa melihat betapa buruknya pengaruh alkohol terhadap otak Anda. Nomor 6. Gaya hidup yang tidak aktif atau malas. Tak ada salahnya meluangkan waktu bersantai dengan duduk di sofa atau berbaring di tempat tidur sebenarnya baik untuk Anda. Namun duduk atau tidur seharian tanpa berolahraga akan berdampak buruk bagi kesehatan otak Anda dan kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup yang tidak aktif atau terlalu santai dapat menyebabkan penyakit serius, seperti diabetes dan penyakit jantung. Kedua penyakit ini dapat berdampak pada otak dan menyebabkan penyakit otak degeneratif. Oleh karena itu, pastikan kamu keluar rumah setiap hari setidaknya untuk menghirup udara segar. Anda bisa berjalan-jalan di lingkungan sekitar rumah, atau mulai pergi ke tempat fitness. Semakin Anda aktif maka semakin terstimulasi juga otak Anda. Nomor 7. Mengerjakan banyak hal dalam satu waktu atau multitasking. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang sering multitasking atau melakukan banyak hal dalam satu waktu rentan mengalami kerusakan otak karena perkembangan otak terhambat. Mengapa hal itu mungkin terjadi? Korteks otak besar, bagian otak yang bertanggung jawab dalam mengontrol emosi, mengambil keputusan dan empati, cenderung menyusut ketika kita melakukan banyak hal sekaligus. Untuk menghindari hal ini terjadi, fokuslah melakukan satu tugas pada satu waktu, terlepas dari apa yang Anda lakukan. Dengan cara ini produktivitas Anda akan meningkat dan otak Anda juga akan terlindungi. Seorang ahli saraf dari Massachusetts Institute of Technology, Earl Miller, mengatakan bahwa otak kita tidak bisa terhubung dengan baik dengan banyak tugas. Ketika orang-orang mengira mereka mampu melakukan banyak tugas dengan multitasking, mereka sebenarnya hanya beralih dari satu tugas ke tugas lain dengan sangat cepat. Selain itu,
Setiap kali mereka melakukannya, ada konsekuensi kognitif yang menyertai. Multitasking juga meningkatkan hormon stres kortisol serta hormon fight or flight melawan atau lari adrenalin, yang dapat merangsang otak secara berlebihan dan dapat menyebabkan kabut mental atau pemikiran yang kacau. Hanya 2,5% orang yang dapat melakukan banyak tugas secara efektif. Bagi banyak orang, upaya untuk melakukan banyak aktivitas sekaligus sebenarnya tidak memungkinkan. Malah multitasking dapat menghambat kinerja. Studi menunjukkan, ketika otak terus-menerus berpindah fokus untuk mengerjakan beberapa tugas, kinerja malah menjadi kurang efisien. Terutama jika pekerjaan atau tugas tersebut rumit dan butuh perhatian ekstra. Kemungkinan melakukan kesalahan menjadi lebih besar. Akibat lain dari multitasking adalah seseorang jadi lebih sulit untuk penuh perhatian dan memiliki kesadaran hadir pada momen ini alias mindfulness. Padahal penuh perhatian dan hadir pada saat ini memberikan banyak manfaat bagi pikiran serta tubuh. Nomor 8, kurangnya rangsangan pikiran. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidak banyak berpikir cukup banyak mengalami penyusutan otak. Dengan demikian, untuk mempertahankan dan memperluas otak, sangat perlu untuk terus berpikir. Berpikir, membaca, dan menulis akan melatih dan meningkatkan otak agar berfungsi lebih baik dan mencegah kerusakan. Ada begitu banyak permainan yang bisa melatih berpikir otak. Puzzle, teka-teki silang, Sudoku itu adalah salah satu games yang bisa melatih otak Anda. Nomor 10. Kurangnya berinteraksi. Terlalu sering menutup diri dari lingkungan dan orang sekitar juga tidak baik bagi kesehatan otak. Orang yang sering menyendiri dan kesepian lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti depresi, penyakit jantung, hingga gangguan mengingat. Bertemu dan berinteraksi dengan orang lain dapat membuat otak tetap aktif. Inilah mengapa orang yang aktif bersosialisasi tidak cepat pikun. Jadi, sesibuk apapun, sempatkan berkumpul dan melakukan hal-hal menyenangkan bersama teman-teman atau keluarga. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang jarang berbicara dan berinteraksi dengan orang lain memberikan dampak negatif pada otaknya. Jika Anda sering tidak berinteraksi atau berbicara dengan orang lain, sel-sel otak Anda akan menjadi pasif dan menyebabkan otak menyusut. Percakapan tatap muka sangat bermanfaat bagi otak. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Michigan menemukan, bahkan percakapan 10 menit per hari saja dengan orang lain dapat meningkatkan memori dan kognisi seseorang. Kurangnya interaksi sosial membatasi peluang otak untuk membuat koneksi yang lebih baik. Kondisi ini juga dapat menyebabkan kesepian dan depresi, kondisi mental yang berkontribusi signifikan terhadap penurunan kesehatan otak. Nomor 10, menutup kepala saat tidur. Meskipun enggak semua melakukannya, tapi ada beberapa orang yang menutupi kepala saat tidur. Terlihat sepele sih. Tapi tahu nggak sih kalau kebiasaan tersebut bisa merusak otak? Karena tanpa disadari, kebiasaan menutup kepala saat tidur dapat meningkatkan karbon dioksida dan mengurangi jumlah oksigen pada otak. Jika kedua gas tersebut terkonsentrasi di satu daerah, menghirupnya bisa menimbulkan efek berbahaya pada otak. Karena oksigen sangat penting agar otak dapat berfungsi secara maksimal sehingga disarankan untuk tidak menutupi kepala saat tidur atau saat melakukan aktivitas lainnya. Nomor 11, tidak minum cukup air. Kita semua tahu bahwa minum air tidak hanya penting tetapi juga hal terbaik untuk dilakukan. Manfaat air bagi tubuh kita membantu kita mengaturnya suhu internal tubuh, mencerna makanan, melumasi persendian dan bertindak sebagai peredam kejut bagi otak dan sumsum tulang belakang kita. Jika Anda mengalami dehidrasi karena kurang minum air maka tubuh Anda tidak akan mampu melakukan aktivitas. Fungsi normalnya seperti memperhatikan sesuatu dan mengingat bahwa dehidrasi mempengaruhi kadar elektrolit dalam tubuh sehingga juga mempengaruhi perubahan kognitif pada otak. Agar otak tetap sehat dan berfungsi maksimal, Anda harus rutin minum air putih. Nomor 12, pola tidur yang buruk. Kurang tidur dapat memiliki konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang serius. Jika dilakukan terus-menerus,
Kurang tidur dapat menunda waktu reaksi, mengganggu kadar glukosa, suasana hati, sakit kepala, gangguan memori, dan menimbulkan ketidakseimbangan hormon. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa kurang tidur dapat mengecilkan otak seseorang, yang pada akhirnya membuat ini sebagai salah satu kebiasaan yang merusak otak. Tidur sangat penting untuk otak. Ketika kita tidak mendapatkan tidur yang cukup, otak akan kesulitan dalam memproses informasi, mengkonsolidasikan ingatan, membuat koneksi, dan membersihkan racun. Kurang tidur memperlambat pemikiran kita, merusak ingatan, konsentrasi, penilaian, mengganggu proses pengambilan keputusan, serta menghambat pembelajaran. Usahakan memperbaiki pola tidur dengan tidur cukup selama 7 hingga 8 jam setiap malamnya demi merangsang koneksi baru dan pertumbuhan otak. Jika memang mengkhawatirkan kesehatan otak dan kualitas pemikiran saat ini atau di masa depan, mulailah merawat otak kita. Mengubah kebiasaan yang merusak otak menjadi kebiasaan yang lebih baik. Memang terdengar sepele, namun dalam jangka panjang bisa membantu meningkatkan daya ingat, pembelajaran, ketahanan mental, dan kesehatan otak secara keseluruhan. Dari video ini Anda bisa belajar. Dan ketahuilah kebiasaanmu. Kebiasaan apa saja yang bisa merusak otak sehingga kini Anda lebih mudah menjaga kesehatan otak di masa depan,